Ada kisah menarik antara Arong Lamoncong dengan Karaeng Tunibatta. Walaupun kedua tokoh ini saling bermusuhan, akan tetapi Arong Lamoncong sangat menghormati Karaeng Tunibatta, di mana ketika Raja Goa ke-11 itu dimakamkan, Arong Lamoncong sempat berpesan kepada orang Goa dan orang Bone. Jika kelak beliau meninggal, ia ingin jenazahnya dimakamkan di dekat kuburan Karaeng Tunibatta. Amanah ini rupanya dilaksanakan. Ketika Arong Lamoncong wafat, jenazahnya pun dimakamkan di tempat yang ia tunjuk, yaitu di dekat makam Karaeng Tunibatta. Lanjut kisahnya. Berselang beberapa hari kemudian, untuk meredakan ketegangan kedua belah pihak, maka diadakanlah perjanjian perdamaian antara Goa dan Bone di Caleppa. Bone diwakili oleh Raja Bone ke-7 Latan Rirawe Bongkange dan penasehatnya Kajau Lalidong. Goa diwakili oleh I Manggorai Daeng Mameta Karaeng Bontolangkasa atau lebih dikenal Karaeng Tunijallo, dan I Mappa Takat Tanah Daeng Padulung sebagai Mangkubumi. Perjanjian ini kemudian lebih dikenal dengan nama Perjanjian Caleppa. Dalam bahasa Makassar dikenal dengan Ulu Kanaya Ricaleppa atau dalam bahasa Bugis Cepae Ricaleppa. Sebagai bagian penting dari sejarah Nusantara, banyak hal menarik yang perlu diketahui. Sebagai kekayaan sejarah dari negara Indonesia di masa lalu, salah satunya adalah Kerajaan Ternate. Mari kita simak ulasan singkat dari Kesultanan Ternate berikut ini. Kesultanan Ternate, atau dikenal sebagai Kerajaan Gapi, adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan salah satu yang tertua di Nusantara. Dibentuk pada tahun 1257 oleh Baap Masyur Malamo, kesultanan ini memainkan peran penting dalam perdagangan rempah-rempah dan memiliki kekuatan militer yang kuat. Awalnya, Ternate terdiri dari 4 kampung yang kemudian bersatu di bawah kepemimpinan Baap Masyur Malamo. Pada tahun 1257, Momole Ciko terpilih sebagai raja pertama dengan gelar Baap Masyur Malamo. Seiring berjalannya waktu, Ternate berkembang menjadi kerajaan yang melibatkan pedagang dari berbagai daerah. Islam diperkenalkan dan diadopsi pada abad ke-15, diikuti dengan pembentukan persekutuan dengan kerajaan-kerajaan Maluku lainnya. Kemakmuran Ternate mencapai puncaknya pada paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah. Pada masa jayanya, wilayah kekuasaannya meliputi Maluku, Sulawesi bagian utara, timur, dan tengah, serta sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Kedatangan Eropa, seperti Portugal pada tahun 1512, memicu konflik dan perang saudara di antara bangsawan Ternate. Perjuangan melawan penjajahan Portugal berhasil pada tahun 1575, dan Ternate menjadi salah satu dari 3 kesultanan terkuat di Nusantara pada abad ke-16 bersama dengan Aceh dan Demak. Namun, pada abad ke-17, Belanda mulai mengambil kendali atas Ternate. Pada tahun 1607, Sultan Ternate menandatangani kontrak monopoli VOC, Vereniging de Oost-Indische Compagnie, sebagai imbalan bantuan Belanda melawan Spanyol. Meskipun Ternate masih memiliki perlawanan terhadap penindasan Belanda, pada tahun 1915, Ternate akhirnya menjadi dependen Belanda. Kesultanan Ternate tetap bertahan sebagai simbol budaya, meskipun kehilangan kedaulatannya. Sultan terakhir yang memerintah adalah Hidayatullah Mudaffar Shah. Sejak saat itu, jabatan Sultan telah menjadi objek sengketa. Kesultanan Ternate memiliki warisan kaya dalam pengaruh Islam, budaya, dan bahasa di wilayah timur Nusantara. Dapat dipastikan kapan persisnya Kerajaan Tidore didirikan. Valentin Kaiser mencatat bahwa Kerajaan Tidore mulanya terletak di pegunungan Batu Cina di sebelah selatan Dodinga, yang artinya berada di daratan Halmahera. Tetapi tidak dapat dipastikan kapan pusat kerajaan itu dipindahkan ke Pulau Tidore yang sekarang ini dan siapa raja pertamanya. Data tentang raja-raja Tidore di masa awal dalam literatur sejarah dicatat oleh De Cler dalam bentuk kronik singkat. Dari buku De Cler tersebut dapat diprediksikan
bahwa antara tahun 1277 hingga tahun 1322 terdapat 6 kolano yang bertahta di Tidore. Masing-masing adalah Kolano Busa Muangi, Kolano Bubu, Kolano Bali Banga, Kolano Buku Madoya, Kolano Kie Matiti, serta Kolano Sele. Namun para ahli sejarawan mengatakan bahwa kerajaan Tidore mulai eksis pada tahun 1274. Selanjutnya Valentin mencatat 2 kolano yang bertahta di Tidore pada paruhan pertama abad ke-14. Pertama adalah Nuruddin yang berkuasa pada tahun 1334, serta yang kedua adalah Hasan Shah pengganti Nuruddin yang berkuasa pada tahun 1373. Kedua kolano ini belum menggunakan gelar sultan, sekalipun dapat dipastikan bahwa agama Islam telah masuk di lingkungan kerajaan Tidore pada saat itu. Gelar sultan baru disandang oleh Caliati yang berkuasa antara tahun 1495 hingga tahun 1512. Pembimbing spiritual sultan ini adalah Syekh Mansur yang memberinya nama Jamaluddin, sehingga ia dikenal dengan nama Sultan Jamaluddin. Dan pada tahun sekarang ini, kerajaan Tidore tetap eksis sebagai salah satu kerajaan aktif yang ada di Nusantara dengan gelar raja adalah Sultan. Itulah sedikit pembahasan tentang sejarah kerajaan Tidore. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.